Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi hari ini dengan Usari. Hari ini kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Hari ini kita akan ke pendalaman IPA. Langsung saja anak-anak. Pengertian gaya dan gerak. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat, perubahan percepatan suatu benda karena adanya gaya. Jadi gerak itu adalah ketika benda A berpindah dari mungkin dari pojok almari atau dari pojok pintu terus berpindah ke sampingnya, itu ya anak-anak. Sedangkan gaya itu adalah kekuatan dari kita, yaitu dari dorongan kita atau tarikan kita. Jadi gaya dan gerakan itu berbeda. Nah, di sini perbedaan gaya dan gerakan. Perbedaan gaya dan gerak adalah gaya dapat menyebabkan terjadinya gerakan, sedangkan gerakan disebabkan oleh adanya gaya. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda dari dorongan atau tarikan, sedangkan gerak tidak mempengaruhi bentuk benda. Maksudnya, contoh mungkin seperti plastisin atau malam kita pengaruhi dengan gaya, kita tarik, kita remas-remas. Nah, itu dia akan berubah, tetapi dia tidak butuh gerak, dia tidak berubah tempatnya. Jadi ketika anak-anak semua bermain itu di meja, kemudian selesai di meja itu juga tidak berpindah ke meja yang lain, maka plastisin itu tidak bergerak. Selanjutnya, gerakan benda dapat disebabkan oleh adanya gaya, sedangkan benda yang bergerak belum tentu memiliki gaya. Yang keempat, gaya adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat namun dapat dirasakan, berbeda dengan gerak yang bisa dilihat. Maksudnya, sebuah benda itu kita tidak tahu nanti kita membutuhkan gaya seberapa besar. Contoh, mungkin tas. Oh, tas itu berat atau tidak ya? Nah, kita bisa merasakannya saja tas itu berat atau tidak, tetapi tidak bisa dilihat. Kemudian sedangkan gerak hanya bisa dilihat. Contohnya seperti perpindahan tadi. Oh, meja tadi ada di samping pintu, kemudian berpindah ke samping almari. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, gerak dipengaruhi oleh gaya, sedangkan gaya tidak harus dipengaruhi oleh gerak. Nah, itu tadi perbedaan gaya dan gerak. Sekarang, hubungan gaya dan gerak. Hubungan gaya dan gerak itu ada 4. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, Pandu menendang bola ke arah gawang. Jadi tadi ketika bola itu diam, ditendang, sehingga bola itu menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau bahkan berhenti. Contohnya, Rani mengerem sepeda yang melaju. Nah, sepeda itu ketika kita ngeremnya langsung set gitu, terkadang sepeda itu juga langsung berhenti seketika. Contoh lagi, ketika ada bola yang menggelinding tiba-tiba kita tangkap. Nah, bola itu akan seketika berhenti. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, Iqbal mengoper bola ke Andi. Misalnya bola itu mungkin dari depan, kemudian pengen dioper ke kanan atau ke kiri. Itu ya anak-anak. Yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, contohnya, Lina membuat mainan dari plastisin. Bisa dari plastisin atau bisa jadi kertas yang anak-anak semua remas, kemudian kalau enggak dibentuk. Ada lagi contohnya seperti tanah liat yang dibentuk menjadi gerabah. Gerabah itu apa anak-anak? Bisa berbentuk seperti vas bunga, bisa bermacam-macam. Itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya tugas hari ini dari Usari, kerjakan buku pena 4D muatan IPA KD 3.4 halaman 82 sampai dengan 83. Semoga dengan anak-anak mengerjakan ini dengan serius, anak-anak paham materi hari ini yang sudah Usari jelaskan.
Usari akhiri anak-anak, semoga kita dapat berjumpa segera di sekolah seperti biasa dan selalu jaga kesehatan. Usari akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.